coaching kali ini di kasus pertama, saya berperan sebagai coach dan Pak Trimo berperan sebagai coachee. Adapun latar belakang dari coaching ini adalah Pak Trimo menghadapi masalah di kelas 10. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Ada juga yang muridnya di situ sangat lemah dalam menerima pembelajaran. Tujuan kegiatan coaching kali ini yaitu Pak Trimo ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu, Bu Anis atau saya sendiri agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikan. Assalamualaikum Pak Trimo, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Anis, alhamdulillah baik Bu Anis. Bagaimana kabar Bu Anis? Saya alhamdulillah juga baik Pak Trimo. Saya lihat-lihat ini Pak Trimo kok sepertinya sedih sekali, apakah ada masalah, Pak? Wah, Bu Anis tahu aja Bu. Ya memang ini masih Gimana ini, ada Pak? sedikit persoalan yang ingin saya Iya. bicarakan. Mungkin Bu Anis bersedia mau berbagi atau mendengarkan curhatan saya? Iya, tentu saja Pak Trimo, saya, dengan senang hati, kalau misalkan Pak Trimo ada yang mau dibincangkan dengan saya, monggo silahkan. Tapi ya ini, setelah kita nanti bincang-bincang, kira-kira hal apa yang ingin terima dari Pak Trimo atau hal apa yang ingin Pak Trimo harapkan setelah perbincangan ini? Iya Bu, alhamdulillah terima kasih Bu atas kesediaan Ibu. Saya nanti ke depannya ingin mencoba mencari permasalahan yang sedang saya hadapi. Pak Trimo, tentu saja saya senang bisa berbagi dengan Pak Trimo. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa Pak Trimo? Begini Bu, di kelas saya ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Iya. Nah, itu sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak itu mengalami kesulitan Bu. Baik. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari, permasalahan beberapa murid Pak Trimo itu yang, tidak atau belum memahami pembelajaran atau mungkin kesulitan dalam pembelajaran karena apa saja ya, Pak, ya? Ya, kalau saya sudah coba bertanya pada Mhm. anak-anak itu, ada yang jawab belum sarapan, ada yang Oh, memang iya. memang masih lambat, artinya memang dia Oh, memang iya. belum bisa memahami gitu materi itu. Baik. Iya, baik Pak Trimo. Kalau tadi kan Pak Trimo mengatakan ada murid yang belum sarapan dan ada juga yang belum atau ini ya, memiliki daya serap yang kurang. Jadi, kalau boleh saya tahu seberapa besar harapan Pak Trimo terhadap murid-murid tadi dalam menerima pembelajaran yang Pak Trimo sampaikan di kelas? Harapan saya ya murid saya mestinya aktif Bu, aktif Iya, memperhatikan ya sebagaimana seorang mhm, guru biasanya Bu, inginnya iya, yang memperhatikan dengan seksama, ya kalau ada pertanyaan ya dijawab atau kalau iya, diberi kesempatan untuk bertanya mereka bertanya, tidak hanya betul. ngelamun atau cuma gini-gini saja gitu, biasanya kan Iya, gimana Bu, aduh, iya, kepinginnya saya baik. begitu Bu. Iya ya, paling tidak, murid-murid tadi memberikan respon yang baik dan positif terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Trimo. Baik Pak Trimo, setelah mengetahui penyebab permasalahan tadi, kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan Pak Trimo, ini ya, kerjakan atau Pak Trimo lakukan gitu untuk mengatasi masalah tadi Pak Trimo? Ya setelah saya pikir-pikir, ada beberapa hal ya yang ingin saya lakukan Bu. Ya misalnya yang pertama saya itu ingin, eee, murid yang belum sarapan itu
ingin saya ingatkan sebelum berangkat sekolah, kalau memang tidak sempat sarapan ya bawa bekal gitu dari rumah. Kemudian orang tua juga pengen saya informasikan lewat grup-grup WA itu loh Bu, biar mereka itu juga perhatian pada anaknya, tidak abai. Kemudian bagi siswa yang memiliki pemahaman kurang atau lambat itu, ya kalau mereka mau, saya akan memberi kesempatan mereka untuk belajar pada teman-temannya, belajar dengan teman sejawat gitu, Bu. Baik Pak Trimo, tadi rencana Pak Trimo sudah sangat bagus gitu, saya, mengapresiasi yang direncanakan oleh Pak Trimo. Itu rencana yang di mana Pak Trimo mengingat bahwa ada murid-murid yang perlu sarapan karena itu penting, kemudian Pak Trimo juga punya rencana kalau ada murid yang agak lemah atau belum memahami pembelajaran dengan baik, maka akan disediakan bimbingan-bimbingan yang, bisa dengan teman sejawat sesama murid atau, dengan Pak Trimo. Oh iya, Terus, menurut Pak Trimo, bimbingan yang seperti apa sih yang akan diberikan kepada murid-murid tadi yang, notabene ya mereka, ini apa namanya, masih kurang dalam pembelajaran atau daya serapnya masih kurang. Bimbingannya seperti apa, Pak? oh iya Bu, bimbingan dalam benak saya yang sudah saya rencanakan tadi itu, eee, coba melakukan latihan-latihan soal tentang pemahaman yang telah dipelajari. Kemudian, eee saya berikan latihan itu lebih dahulu, Bu. Jadi sebelum ada latihan yang sesungguhnya, saya beri latihan-latihan terlebih dahulu, Bu, gitu. Baik Pak Rencana Trimo, ya terima kasih sekali. Nah, tadi rencananya sudah, kemudian langkah-langkahnya sudah gitu. Kira-kira dari rencana tadi Pak Trimo mau take action atau mau melaksanakan rencana itu kapan Pak Trimo? ya tentunya ya menerapkannya tidak mengganggu proses pembelajaran yang utama. Artinya kalau ini di pembelajaran, kalau memang anaknya bersedia, saya sediakan waktu setelah pembelajaran, akhir pembelajaran selesai. Itu Bu Anis. Jadi tidak mengganggu teman-teman. Ya betul ya. Oh, bagus sekali ini, rencana dari Pak Trimo dan, kapan mau take action-nya sudah saya pikir sudah ini ya, sudah terencana dengan baik. Terus, menurut Pak Trimo, eee, apa komitmen yang bisa Pak Trimo berikan terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Bagaimana penerapannya nanti Pak kira-kira? Ya tentunya saya akan berusaha untuk istiqomah itu ya. Ya continue lah Bu itu, continue untuk terus-menerus, juga konsisten. Artinya, itu dilakukan ya posisi kalau misalnya setelah selesai pembelajaran ya saya akan lakukan waktunya sampai betul-betul anak itu ada perubahan dalam diri anak-anak. Itu rencana saya Bu, gitu. Iya, saya lakukan setelah pembelajaran sampai betul-betul anak itu, ada perubahan dalam belajar. Baik, terima kasih Pak Trimo. Ini Pak Trimo, ini kan ada rencana, kemudian ada aksinya gitu dan Pak Trimo saya yakin di sini, sudah terpikir ya, pihak-pihak mana saja yang bisa membantu Pak Trimo dalam menjaga komitmen ini. Nah, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Trimo dalam menjaga komitmen, bersama ini gitu, untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak Trimo? Nah, tentunya kepala sekolah, kalau Iya. dalam hal ini memberikan fasilitas, kan saya kan, Iya, eee, menggunakan kelas setelah after pembelajaran mhm, nggih, after school. iya Artinya saya harus juga izin kepala sekolah kalau ada dukungan kepala iya, sekolah. Kemudian juga dukungan dari orang tua, karena mmm, misalnya anaknya belum pulang setelah jamnya kan tetap mesti mereka harus harus memahami karena memang anak mereka masih ada jam tambahan dan sebagainya. iya, Demikian juga dengan rekan sejawat ya
selama ini mungkin membantu, dalam hal ya materi atau strategi dan sebagainya, Bu. Ya. Ya, bagus Pak Trimo, berarti Pak Trimo sudah mulai, ada kolaborasi ya atau saling berkolaborasi untuk hasil yang lebih baik tentunya. Kemudian Pak Trimo kalau saya boleh tahu bagaimana tindak lanjut Pak Trimo yang akan, dilakukan untuk ke depannya? Ya, saya akan coba menjalin komunikasi dengan lebih baik, Bu, dengan orang tua, juga menjaga komitmen saya untuk selalu, apa namanya, terus komitmen dengan rencana yang sudah saya rencanakan tadi, Bu. Baik, bagus sekali Pak Trimo sudah ada rencana, untuk ke depannya agar murid-murid tadi lebih fokus dan lebih memahami pembelajaran. Nah kira-kira mulai kapan nih akan realisasikan rencana ini Pak Trimo? Ya, insyaallah minggu depan, Bu, kita Mhm, coba ini kan sudah di akhir minggu ya, jadi, iya, tepatnya mungkin minggu depan saya akan mulai mencari momentum waktu yang baik, komunikasi dengan orang tua, iya, karena butuh persiapan-persiapan, hingga, yang mungkin itu minggu depan. iya. Baik Pak Trimo. Nah ini, dari perbincangan yang sudah kita lakukan, kira-kira bagaimana sih perasaan Pak Trimo sekarang? Ah, plong, Bu, ya sedikit plong lah gitu. Artinya ada yang memahami, yang bisa, apa ya, support saya dalam menyelesaikan masalah saya, dan mendukung rencana-rencana saya. Tadinya saya itu masih ragu, masih bimbang, masih galau, terus terang masih berkecamuk di sini, Bu, Iya, tapi alhamdulillah ketemu iya. Ibu, sudah ada titik terang gitu untuk Oke. Ya, ya alhamdulillah Pak Trimo kalau begitu. Saya harap, Pak Trimo bisa melaksanakan rencana, kemudian, hal-hal yang ingin Pak Trimo lakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Dan tentunya, penuh semangat ya Pak ya? yes, oke, Bu, selalu, Bu, ya. Iya. Oke, baik Pak Trimo, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup jelas, Bu, cukup gamblang. Ya, Terima kasih banyak atas waktu, juga iya, solusi yang sudah diberikan pada saya, Bu. Semoga ke iya, depannya betul-betul ini bisa menjadi sebuah, solusi yang tepat bagi permasalahan saya. iya. Sama-sama Pak Trimo, terima kasih kembali. Oke, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.